Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan mencoba memprediksi ya siapa nanti yang bakalan menang di Pilpres mendatang. Ini terlepas bukan soal dukung-mendukung atau saya mendukung salah satu calon, tidak. Saya sejak awal tidak punya pilihan dan sampai hari ini saya belum menentukan pilihan. Mulai 2014, 2019 dan sampai sekarang saya belum punya pilihan siapa yang harus saya pilih. Tapi kalau untuk dimintai pendapat siapa nanti akan menang 2024, saya prediksi Prabowo bakalan menang dengan siapapun cawapresnya. Kenapa demikian? Jadi gini, banyak orang berpendapat bahwa cawapres itu menjadi penentu ya, menjadi penentu, bahkan menjadi pendongkrak suara untuk kemenangan capres masing-masing, entah itu Ganjar, entah itu Prabowo, entah itu Anies Baswedan. Tapi saya melihatnya tidak demikian. Saya melihatnya orang yang suka dengan Prabowo itu nanti yang bakalan suka dengan cawapresnya. Orang yang suka dengan Ganjar itu bakalan yang suka dengan cawapresnya. Jadi sampai hari ini saya tidak menemukan alasan yang pasti bahwa orang itu fanatik dengan cawapres. Mereka hanya suka dengan capresnya. Jadi kalau kemudian cawapres itu dianggap sebagai penentu kemenangan nanti, saya lebih sepakat itu keliru ya. Saya melihatnya cawapres itu hanya sebatas pendongkrak sedikit suara lah. Mungkin karena hanya sebagian orang yang suka dengan mereka, dengan sosoknya. Saya yakin untuk urusan capres ini publik itu tidak melihat cawapresnya, tapi capresnya. Dulu ketika Pak Jokowi menggandeng Ki Ma'ruf Amin, Ki Ma'ruf Amin itu tidak ada di hasil survei ya, tidak muncul namanya. Mungkin kalau di survei pun 0, sekian persen yang tahu dengan Ki Ma'ruf Amin. Dan buktinya orang tahu Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi menang. Sesimpel itu deh. Dan sekarang sekalipun Ganjar itu gandeng dengan Prof Mahfud, kemudian terus kemudian Prabowo gandeng dengan Erick Thohir, terus Anies AHY gitu, ya tetap saja pemenangnya tetap Prabowo. Karena sekarang ya secara ya Prabowo dia 2014-2019 2 kali bertarung, dia sudah punya pendukung pasti, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Kalau saya lihat di medsosnya, Prabowo, ada yang mengatakan saya dukung Pak Prabowo mulai 2014, 2015, dan hari ini keluarga saya juga tetap mendukung. Artinya Prabowo itu punya suara pasti. Dan itu dulu itu yang mendukung Prabowo dan pasti pembenci Jokowi. Dan hari ini ketika 2019 Prabowo memilih masuk ke pemerintahan. Dan ini pendukung Prabowo itu pecah. Tapi saya yakin itu tidak bakalan banyak ya yang kemudian mundur mendukung Prabowo pindah ke Anies, itu tidak banyak. Karena sebagian besar menurut saya ya hanya sebatas suka dengan Prabowo, tidak melihat Prabowo itu ada di posisi mana. Dan masuknya Pak Prabowo ini dengan misalkan 100% lah ya, karena Pak Prabowo masuk pemerintahan akhirnya 30% itu pindah dukung Anies misalkan. Tapi di lain sisi Jokowi
ya kita tahu sekarang Jokowi sering bersama Pak Prabowo. Orang menganggap bahwa Jokowi ini lebih sering mengendorse Pak Prabowo daripada Ganjar Pranowo yang sama-sama satu partai di PDIP. Jadi seandainya dibagi ya pendukungnya Jokowi, 100% pendukung Jokowi dibagi 50-50 ke Prabowo dan Pak Ganjar, ya 50% ke Prabowo, pendukungnya lari 30%, artinya dia ketambahan 50%, jadi 120% yang mendukungnya. Semakin gemuk justru pendukung Prabowo. Sementara Ganjar yang didukung Jokowi hanya sekian, karena ya Ganjar tidak punya basis massa sekuat Pak Jokowi, relawannya yang luar biasa ya. Ya yang mendukung Ganjar ya itu saja, yang mendukung Pak Jokowi waktu itu pun sudah dibagi dengan Pak Prabowo. Sementara Anies ini hanya pecahan dari pendukung Pak Prabowo yang sakit hati dengan masuknya Pak Prabowo ke pemerintahan. Ya sedikit sekali. Makanya kemudian kalau dilihat di media sosialnya, saya ini coba tampilkan ya postingan dari masing-masing 3 capres. Ini bukan menjadi tolak ukur ya, tapi paling tidak ini menjadi penilaian lah. Ini uploadannya Pak Prabowo saya ambil 6 jam yang lalu, uploadan terakhir. Itu yang komentar itu sudah 700-an. Tapi lihat Pak Ganjar, itu uploadannya sekitar 7 jaman yang lalu. Itu yang komentar baru 200 sekian. Apalagi Pak Anies. Pak Anies Baswedan kalau lihat di media sosialnya itu semakin merosot. Jadi ya pendukungnya semakin hilang lah. Pak Anies ini semakin dilupakan di media sosial. Yang komentar itu semakin sedikit. Ini saya lihatnya di Facebook. Saya tidak melihatnya di Instagram ataupun TikTok dan YouTube, tapi dilihatnya di Facebook. Nah, ini dari sini saya menilai saja bahwa pendukung Prabowo itu semakin lebih banyak daripada yang lainnya. Makanya kemudian saya menebaknya Prabowo nanti yang bakalan menang. Atau mungkin gini, ketika obrolan kepala suku Mojo ya, Putut Ea dengan pemilik Polmark itu Ep Saifullah. Katanya jangan-jangan publik itu nanti bakal nyoblos Pak Prabowo karena kasihan. Karena memang masyarakat kita itu biasanya gini, wis loh ngesakno sudah beberapa kali nyalon ndak jadi, wis nyoblos iki ae. Jadi setelah sekian panjang perdebatan antara politisi, pengamat, kemudian konsultan politik memberikan pendapatnya, ternyata di bawah si simpel itu gitu loh memilihnya. Kasihan, dia sudah beberapa kali nyalon ndak jadi, kasih kesempatan sekarang. Dan saya lihat selentingan-selentingan seperti itu banyak di masyarakat, itu banyak. Bahkan ada saudara itu yang juga mengatakan demikian, sakno wis wayahe katanya. Makanya kemudian saya menebaknya Pak Prabowo presiden yang akan selanjutnya. Ini saya tidak mendukung ya. Saya tidak mendukung, saya tegaskan lagi, saya tidak mendukung Pak Prabowo. Dan sekali lagi saya tidak punya pilihan untuk coblos siapa di Pilpres yang akan datang. Tapi saya melihatnya sebagai konten kreator, bukan sebagai pendukung. Lantas bagaimana menurut teman-teman? Terutama ini pendukungnya Ganjar yang suka berlari, terus kemudian pendukungnya Pak Anies yang suka membuat narasi, ya. Silahkan komentar pedasnya, kira-kira demikian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.